Saya lagi asik nonton TV waktu itu. Assalamualaikum, kok. Assalamualaikum, kata dia bang. Ahmadi, ternyata Ahmadi sahabat saya ini. Ngobrol lah kita. Aku minta tolong sih besok sama kamu. Besok aku mau ke Gemolong, kata dia. Ada perlu apa ke sana? Dan nanti aja ceritanya. Nah setelah itu pulang waktu itu togel tempat saya itu kan keluarnya sore jam 5 sama jam 11 bang. Jam 5-an tuh lewat teman saya bang. Fred, naik sepeda. Ngomong, kok aku dapat nih katanya. Aku masang 100.000, dapatnya 100 juta. Pas masuk parkiran, saya jalan belakang Ahmadi ini, di dalam tuh ketemu mertua, bapaknya sama istrinya bang, lagi nangis dan beberapa kerabat di situ. Saya masih ngikutin Ahmadi belakangnya bang, masih bawa tentengan itu. Terus itu istrinya nangis bang, bilang gini bang, Mas, Amelia Orene, maksudnya itu kalau bahasa Cina Amelia udah nggak ada. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Jadi hari ini kita kedatangan narasumber di mana dia mau cerita tentang pengalamannya ketika dijebak oleh sahabatnya untuk pergi ke suatu tempat yang dimana tempat ini tuh terkenal akan ritual untuk mencari kekayaan. Nah, semenjak saat itu beliau dan juga sahabatnya itu banyak mengalami kejadian-kejadian di luar nalar, bahkan menjadi sebuah tragedi. Nah, tragedinya seperti apa? Langsung aja kita tanya ke narasumber kita, namanya Mas Eko. Mas Eko, apa kabar Mas? Baik bang. Oke, Mas Eko ini kan pernah dijebak oleh sahabatnya ya untuk pergi ke suatu tempat. Nah, kalau boleh tahu ini tempatnya seperti apa nih Mas? Dan apa yang terjadi di sana? Gini bang, awalnya tuh suatu saat itu saya diajak teman saya ini, awal sih tidak tahu bang arah tujuannya ke tempat itu buat apa dan kemana, saya ini nggak tahu. Dari pertama kita berjalan ke arah itu pun teman saya itu diam. Terus ternyata sampai di sana itu kita ada rumah, ketemu suatu rumah yang di situ ada seorang parubaya lah, yang umur sudah 60 sampai 65 tahunan, dan dia ada menyiapin berupa seperti jeruan ayam mentah, darah ayam, terus ada kelapa kuning segala macam, ada telur soang dan jajanan pasar kembang gitu bang. Nah saya merasa saat itu merasa terjebak bang di kondisi seperti itu bang. Oke, nah katanya kan juga sempat mengalami beberapa kejadian atau tragedi ya yang berdampak besar lah. Itu dampaknya sampai seperti apa tuh Mas? Iya bang, ada kejadian beruntun dan hingga sahabat saya mengalami gangguan jiwa dan dilarikan ke rumah sakit jiwa oleh warga desa bang. Nah itu tadi ya, dan buat teman-teman yang penasaran simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa kalau pengen jadi narasumber di Lentar Malam, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentar Malam atau di @lentarmalam.id atau hubungi WhatsApp yang ada di bawah ini nih guys. Tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi saksi misteri kita mulai. Kejadian itu terjadi pada tahun 2000 bang, saat saya masih tinggal di desa. Waktu kan saya masih belum menikah bang, saya tinggal bersama ibu dan adik saya. Dan saya punya seorang sahabat akrab yang dari kecil nih bang, selalu kemana-mana bareng lah bang. Tapi sahabat saya ini udah menikah duluan dan punya seorang anak perempuan umurnya 9 tahun. Dan sahabat saya ini karena udah menikah, dia tinggal di kampung sebelah desa, ikut keluarga perempuan. Pada tahun itu tuh bang, di tempat saya ini lagi musim-musimnya orang pasang togel bang. Jangankan yang tua bang, yang muda, yang ibu-ibu, bahkan saya sendiri sama sahabat saya ini juga. Cuman alhamdulillahnya saya ini nggak seperti sahabat saya satu ini bang. Kalau saya ada rezeki apa ada duit baru saya masang. Kalau sahabat saya ini nggak, dia udah kayak kecanduan bang. Sampai bela-belain jual ayam bebek gitu. Hingga pada suatu
bulan April tepat tanggal 3 bang, hari Rabu sore itu jam 3 sahabatnya datang ke rumah bang. Saya lagi asik nonton TV waktu itu. Assalamualaikum kok, assalamualaikum kata dia bang. Saya keluarlah, ternyata Ahmadi sahabat saya ini. Saya nanya, ada apaan Mat? Boleh bicara nggak? Gue mau ngobrol nih kata dia. Oh yaudah silakan masuk. Ngobrol di luar aja kata Ahmadi ini. Ngobrol lah kita. Aku minta tolong sih besok sama kamu kata dia. Kalau kamu nggak sibuk ya. Terus aku motong bang ngomongan dia. Sibuk sih enggak. Kamu tau lah namanya lagi nggak ada kerjaannya begini aja paling bantuin ibu aku aja ke pasar. Gitu. Enggak, besok aku mau ke Gemolong kata dia. Ada perlu apa ke sana? Dan nanti aja ceritanya. Soalnya aku harus perlu banget ke sono ini. Saya jawab lagi, iya maksudnya mau ketemu siapa dan ada perlu apa? Udah kamu minta tolong kamu temenin aku aja. Kamu kan temen aku dari kecil kata dia. Kalau nggak kamu siapa lagi? Saya pikirkan waktu saya juga nggak ada kerjaan bang. Saya iya aja lah. Tapi jujur ya, Mat, aku nggak ada duit nih. Aku kan beberapa bulan ini nggak kerja. Jangan khawatir. Aku udah minjem duit kok sama bibi aku. Cuman batas waktu 2 hari harus pulangin kata dia. Ya udah besok kapan kita berangkat kata saya kan. Ya besok aku jam 10 jam 11 kesinilah pagi. Yang penting kamu udah siap. Udah bang, selanjutnya dia pulang lah. Nah keesokan harinya teman saya datang tuh bang. Pas jam 11. Datang ke rumah. Saya kan karena udah janjian. Karena saya nepatin janji juga. Saya udah siap bang, udah rapi. Tinggal pakai sepatu aja kan. Jam 11 datang. Assalamualaikum kok kata dia. Keluarlah saya. Lihat Ahmadi ini udah rapi lah, pakai kemeja lengan panjang, kotak-kotak, pakai celana hitam, lepis, sama sepatu, pakai topi lah. Nah saya bilang gimana kok, udah siap? Siap, ayo, saya bilang gitu kan. Tapi aku pamit ke emak dulu ya, saya bilang gitu. Saya ke belakang dulu tuh bang, nemuin emak pamit. Udah setelah pamit, pakai sepatu, jalanlah kita ke terminal Solo tuh udah tau nanti bang. Kita nyari bis jurusan Gemolong tuh memang gak begitu sulit di situ kan. Karena berangkatlah kita. Kurang lebih perjalanan 2,5 jam bang. Sampailah kita di suatu tempat bang. Namanya daerah Pasar Ngasem. Jadi pasar tradisional lah. Turunlah saya sama Ahmadi di situ. Namanya kita masih bingung ya, saya juga bingung belum pernah ke situ. Ahmadi juga kayaknya belum pernah ke situ, celingak-celinguk. Kita disamperin tukang ojek bang. Ada beberapa tukang ojek situ, nggak jauh dari situ emang ada pangkalan ojek. Nyamperin kita, Mas mau kemana? Bisa kita anter yuk, kata dia gitu. Itu Ahmadi langsung jawab tuh, iya Pak saya mau ke alamat ini. Dia nunjukin sambil ngeluarin dari sangku bajunya itu setarik kertas alamat bang. Oh itu mah daerah sana ke atas. Senego lah harga tuh. Deal, berangkatlah kita 2 motor bang. Jalan terus kurang lebih hampir 30 menit. Sampailah di depan sebuah halaman pekarangan rumah bang. Rumah itu halamannya luas lah. Terus ada rumput-rumput kayak lapangan gitu kan. Sebelah kiri dari kalau kita ngadep ke rumah dia itu ada pohon besar, pohon durian. Soalnya ada buah duriannya. Tuh di situ juga ada pohon besar lagi sebelah kanan, tapi pohon apa nggak tahu. Nah kita masuklah saya sama Ahmadi ini ke rumah tersebut. Ketok-ketok Ahmadi. Assalamualaikum. Nggak lama tersebut ada yang jawab dari dalam. Waalaikumsalam. Dibukain lah. Ternyata di situ ada laki-laki yang seumuran 60 sampai 65 lah bang. Rambutnya putih. Dia pakai baju lengan panjang gitu, tapi nggak pakai kancing bang, lengan panjang gitu kayak baju-baju orang zaman dulu lah, pakai kaos dalaman putih, celana sedengkul, dia pakai sandal jepit, terus pakai ikat kepala. Gak lama lelaki itu datang lagi dari dalam itu ibu-ibu, usianya sekitar 55-an lah. Dia pakai sanggul lah, katanya ibu-ibu kampung gitu ya, pakai kain. Tanyalah, Mas mau ketemu siapa? Teman saya jawab, mau ketemu Pak Sabdo. Oh kebetulan saya sendiri, silakan masuk kata dia kan. Masuklah kita dalam bang. Setelah masuk itu kita ngobrol. Udah menjelang sore lah bang, udah jam sekitar 4-an itu. Pak Sabdo silakan kita istirahat. Udah mas istirahat dulu di sini. Di situ kan ada balai panjang bang. Biasanya kita suruh tidur-tiduran situlah di balai itu dalam ruang tamu itu. Tidurlah saya di situ sambil tiduran itu saya ngelihat suasana rumahnya itu gimana bang ya, bangunan ini bangunan masih joglo Jawa gitu bang, dindingnya dari kayu, lantainya itu masih tanah. Nah di situ saya lihat
banyak berjejer pusaka-pusaka kayak tombak yang dikerudungin kain putih. Pas saya yang lebih serem lagi ngeliat ke kanan bang, ada lemari kayu. Di situ ada berjejer 3 topeng bang. Topengnya satu besar, kanan kirinya kecil. Saya bilang serem itu, saya gambarinnya tuh kayak leak bang. Tapi kalau leak putih ya, rambutnya dia hitam. Mata melotot, lidah menjulur, bertaring. Nah di depan 3 topeng itu kayak ada cawan isinya kembang sama tempat pembakaran menyan apa dupa gitu bang. Kayaknya topeng itu sering dikasih kayak gitulah ke dupa apa menyan gitu. Kayak tidur lah tuh bang. Pas tidur itu setelah saya bertidur saya dibangunin bang. Menjelang maghrib itu dibangunin. Soalnya saya tahu menjelang udah ada suara ngaji kan. Dari situ ada suara Mbah Sabdo. Saya bangun lah. Ya mas, mari kita makan dulu. Si ibunya udah nyiapin makanan di belakang. Kebetulan kita juga lapar bang, namanya perjalanan jauh kan. Pas saya bangun itu saya lihat di situ ada 2 plastik bang, plastik besar 1, plastik kecil 1. Saya masih bertanya-tanya tuh bang, ini nih Amadi rumah siapa ini? Saya bilang kan, cuma saya nggak banyak nanya ke dia. Soalnya wajahnya, rautnya teman sahabat saya ini kayak serius, lagi serius gitu. Nggak tahu lah dia lagi mikir apa lagi nggak. Kita makan lah bang, habis makan kita masuk ke ruang tengah lagi tuh bang, duduk ngobrol. Nggak lama lagi tuh bis maghrib tuh datang pria bang, umurnya sekitar 40-45an lah. Dia assalamualaikum, dia kan Mbah Abdul kayaknya udah familiar banget, akrab ngobrol gitu kan sama tuan rumah itu. Dia memperkenalkan diri, namanya Mas Prapto. Kata Mbak Sabdo, nanti Mas ini yang akan antar kita ke atas juga. Dia bahas tentang yang tadi plastik itu kan. Akhirnya Mbak Sabdo buka tuh plastik itu tuh. Di dalam plastiknya besar itu isinya ada kelapa kuning, kembang, terus areng, dan beberapa jajanan pasar. Dan ada beberapa buah piring dari tanah lah, tanah liat. Nah yang plastik kecil ini dibuka bang. Saya agak kaget. Di situ tuh plastik itu ada kayak plastik, di dalamnya itu ada bungkus daun pisang gitu. Pas saya dibuka itu jeroan bang. Jeroan ayam. Kan kelihatan ada usus, hati ampela, jantung. Nah plastik kecilnya yang ini saya kan lihat kayak kecap tapi kok gelap-gelap merah gitu, persis kayak kecap bang, cuman agak encer. Dibuka, dicium sama Mbah Sabdo. Dia ngomong, ini nih mas nih agak susah. Terus ada juga telur soang itu besar kan. Maksudnya susah apaan tuh mbah, kata saya kan. Karena teman saya Amadi itu hanya kayak serius tegang gitu mukanya. Saya sering banyak nanya di situ. Ini nih daerah ayam jantan hitam, berikut jeroannya. Nah itu telur besar itu telur soang kan mbah? Iya kata dia, telur soang ini. Ini salah satu wajib syaratnya nanti. Udah lah bang, sudah itu singkat cerita jam 11 itu kita diajakin pergi bang. Mbak Sabrunya bawa Petromak dan Mas Prapto ini bawa senter. Yuk kita udah siap, kalian udah siap, kita ke atas kata dia. Jadi waktu itu Mas Eko nggak tahu mau pergi kemana? Belum bang, saya tuh masih bertanya-tanya terus. Cuman nih saya heran ini ada segala macam kelapa kuning, kayak jajanan pasar tuh kayak jajanan pasar zaman dulu gimana bang? Kayak cucur, kue lapis yang warna-warni itu, terus kayak onde-onde segala macam. Terus ada kembang segala bang, terus ada areng. Nah yang saya lebih penasaran lagi, jeroan ayam, udara ayam dan telur soang itu. Saya nggak ada pikiran kemana-mana bang, cuman saya pikir ini apalah tujuannya apa dan mau kemana malam-malam ini. Saya juga nggak mau nanya Amadi ini gimana ya. Ada rasa ingin bertanya tapi ada rasa masih saya simpen. Saya pengen tahu sendirilah nanti gimana nanti di atas. Soalnya pesannya Amadi waktu itu begitu, ntar juga tahu sendiri. Nah, terus jalan lah kita bang tuh lewat samping rumah, lewat jalan setapak, belakang rumah itu udah pohon-pohon bambu. Jalan tuh najak ke atas bang, kurang lebih ada 25 menit lah bang, soalnya lumayan jauh. Suasananya itu gelap, hanya penerangan dari lampu Petromak yang Mbah Sabdo ini bawa sama senter Mas Prapto ini. Jadi posisinya Mbah Sabdo depan, bawa lampu Petromak sama plastik kecil hitam tadi. Nah yang belakang saya, Amadi, sama Mas Prapto bawa senter sama plastik besar. Pas sampai di tanjakan yang kedua bang, saya lihat di atas itu kayak ada sebuah bangunan bang. Ya setelah dekat itu bawa sebuah pendopo. Pendopo itu nggak luas lah bang. Dia ada tiang kayu 4 begitu, berlantai semen, dan di tengahnya itu ada batu besar bang, bulat hitam. Kalau saya gambaran tuh hampir 4 kali tubuh saya bang besarnya, itu udah lebih tinggi.
Tapi di situ ada kayak bekas-bekas tungku gitu, tungku kecil, terus tempat-tempat piring-piring, terus ada kayak jajanan gitu kan. Nah di situ saya mulai bertanda tanya tuh bang, mulai agak ngarah ke situ, cuman saya masih belum meyakinkan diri, ini apalah ini dan tujuannya apa. Saya itu bukan masalah sudah mulai kebayang, cuman saya masih bertanya tujuannya si Ahmadi ini apa nih gitu. Iya, iya. Akhirnya duduklah situ, semua disiapin, udah dijejer di situ bang, di depan batu tersebut. Nah batu pendopo itu kan ada batu besar itu bang, belakangnya tuh di luar pendopo itu ada peringin besar bang. Walaupun suasana malam, saya lihat peringin besar itu karena ngelihat dari akarnya itu ciri khas banget, akar beringin yang juntai-juntai ke bawah. Dan ada samar-samar suara gemericik air pas di daerah sekitaran beringin itu, percik. Dan banyak suara binatang malam lah bang, kayak kunang-kunang, kayak biasa suara jangkrik, burung hantu gitu kan. Sabdo duduk bersila, saya disuruh duduk sama Ahmad ini, belakang dia berjejer. Terus Mas Prapto ini sebelah kanan Mbak Sabdo sambil nyiapin apa yang mau ditaruh di situ kan, dari plastik tadi. Gak lama situ Mbak Sabdo balik badan bang. Dia sambil nyodorin 2 kertas ke saya dan ke Ahmadi. Kertas. Dia sambil ngomong begini, ini nanti kalian baca berulang-ulang ya, kata dia. Sebelum saya buka bang kertas itu, iya mbah, kata teman saya. Ahmadi jawab nih, dia mulai sering ngobrol tuh, sering jawab apa yang katanya Mbak Sabdo kan. Awalnya dia hanya diem, nanti kamu baca berulang-ulang, tapi ingat pesan saya, kata Mbak Sabdo ini, saat kamu membaca ini terjadi sesuatu, apa ada penampakan, kamu ditampakin, kamu dipanggil, apa kamu itu jangan pernah noleh atau beritikat untuk lari. Nanya balik dong, itu resikonya apa mbah kalau kita semua takut kita lari ya karena kenapa-napa. Saya bilang kan gitu, itu nanti bisa mencelakain diri kalian. Nah saya tuh pengen bang ucap, ini sebenarnya kita mau ngapa sih, cuman kayak suara ini tercekat bang, saya nggak ini, ya udahlah saya nurut. Dalam itu Mbak Sabdo pergilah, cuman dia sambil ngomong, ingat pesan saya ya, pergilah Mas Sabdo. Saya buka tuh teman-teman saya Ahmadi, tulisannya tulisan Jawa, tulisan Latin bang. Cuman aksaranya itu kayak Jawa kuno lah, kayak ingsun mengadep, ingsun maneko, ingsun menyuwun, kayak gitu kan. Banyak itu bang, saya ulang. Kalau artinya itu ya saya ingat ya, saya datang ke sini, hamba datang lah. Kalau ingsun itu ibaratnya kita nyebut diri kita tuh lebih rendah dari sesuatu yang mau kita datengin bang. Ingsun bahasanya. Ingsun datang, saya menghadap gitu, ingsun memohon. Bahasanya kayak gitu, cuman banyak bang, saya udah nggak inget lagi lah, karena kehidupan saya udah banyak di Jakarta kan. Nah setelah itu kita baca berulang. Pas saat baca itu bang, tiba-tiba itu lampu itu mati bang, Petromak depan kita tadi yang ditinggal Mbak Sabdo tadi, gelap bang. Saat lampu gelap, itu ada angin, muter di antara pala kita ini. Saya sempat ngelirik ke belakang batu yang ada akar pohon beringin tadi tuh bang, yang bergelantungan tadi, itu nggak ada goyangan bang. Dan ke kiri saya lihat, ke kanan saya ini ada daun-daun pinus apa, itu juga nggak ada yang goyang. Jadi seolah-olah tuh muter di atas saya aja angin itu. Nah karena udah gelap, kita kan udah belum bisa baca nih bang. Jadi saling nunduk, tapi mata tuh ngelirik kanan kiri bang, kayak menunggu sesuatu yang mau terjadi. Itu badan saya bang, yang saya rasain saat itu tuh merinding bang. Dan saya tidak nanya, karena kita nggak ngobrol bang. Apa yang dirasain teman saya juga nggak tahu, cuman saya fokus ke diri saya, merinding, tebel, kayak saya sila itu kayak bergeser tempat duduk saya ini, saya bergeser badannya kayak berat bang, kayak lengket. Gak lama itu saya nyium aroma itu nyekat banget bang, aroma amis bang, anyir. Awalnya pikiran saya ini dari darah ayam sama jeroan tadi bang, tapi nggak lama itu ada aroma lagi bangkai bang. Bangkai ini yang bikin saya nggak kuat bang, ada rasa mual banget, sampai saya hampir nutup hidung begini kan. Tapi saya masih ingat pesan Mbak Sabdo itu, apapun yang terjadi, apapun yang nampak, apapun yang manggil, jangan nengok, jangan beranjak pergi dari tempat. Saya gitu terus. Nah saya mikirin teman saya nih, kalau saya sampai lari apa kenapa, saya mikir teman saya kan. Dan saya itu masih antara tahu dan nggak tahu sebenarnya nih arahnya kemana. Cuman setelah saya tahu situasinya itu kayak model kita itu kayak lagi sesajen gitu, pikiran saya udah nangkep bang, ini arahnya kemana. Gak lama dari situ bang,
Setelah bau bangkai dan merinding itu saya rasakan rasa takut banget, tiba-tiba takut banget tuh. Ada sesosok keluar dari sebelah kanan saya ini, di luar pendopo ya bang posisinya. Jalan pelan bang, dek, 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 dek. Pas berhenti tepat kanan saya bang. Kurang lebih saya duduk sila itu sama makhluk tersebut, itu sosok ini kurang lebih ada 1,5 meter lah bang, gak jauh bang. Saya nunduk tapi saya ngelirik bang. Nah itu tuh bang, lemes saya bang. Makhluk itu tidak berbaju bang, badannya setengah bulu, tapi nggak ada kepala bang. Nggak ada kepalanya. Nah setelah saya lihat nggak ada kepalanya ini, saya langsung ke kiri bang, ngelirik teman saya. Teman saya masih nunduk juga, pas saya ngelirik ke kiri, di luar pendopo di sebelah kiri teman saya pun ada sama bang. Pas saya ngelirik ke kiri itu baru ngeliat bang, makhluk yang ada kepala tersebut bang. Sebelah kanannya nenteng sesuatu bang. Saya liatin, saya lirik, saya tegesin. Kan itu memang gelap bang, tapi ada sinar, terpaan sinar bulan bang sebelum malam. Waktu itu mungkin cerah lah ya. Saya lihat itu ada kepala ditenteng bang. Kepala itu kayak melotot, seperti taringnya panjang, lidah panjang banget. Itu kayak saya gambarin kayak leyak itu bang. Yang ditenteng itu, tapi nggak ngucap apa bang. Kayak dia itu seolah-olah kayak ngetawain kita, tapi nggak ada suaranya bang. Kayak mainin taring-taring dia ini. Terus saya kan abis ngelirik ke kiri, ngelirik ke kanan juga bang. Sama bang, yang dipegang sebelah kanan makhluk saya ini. Lemes saya bang, udah bau itu bang, bau anyir campur bangkai itu makin nyekat banget. Nunduk lah, saya udah gemeter banget tuh bang. Pikiran saya itu antara lari, ingat pesan Mbah Sabdo, dan ingat Amadi ini. Nah saya nggak tahu nih yang dirasain teman saya itu apa, cuman waktu itu hawa takut panik itu ada bang, campur aduk tuh bang, sampai nggak bisa kayak mau ngapain gitu, karena gelap bang, dan kertas itu udah nggak bisa dibaca. Sudah itu hilanglah bang tuh makhluk itu dengan sendirinya. Saya tahu hilangnya gini bang, saya kan udah nggak lirik ke dia lagi ya, saya ambil setengah merem tuh, aroma itu hilang bang lama-lama, hilang, suasana kayak perasaan saya itu kayak normal, merinding saya pun makin agak mereda. Saya ngelirik ke kiri, ke kanan saya udah nggak ada, dan ke kiri pun nggak ada. Dan nggak lama itu bang, ada suara gelegar bang di atas batu itu bang, kayak ada sesuatu jatuh bang, berduh suaranya itu, kayak orang kalau kita main petasan banting tuh bang, ngena suatu subjek yang keras, dek, mercik api gitu bang. Dari situ keluar asap bang di atas batu. Nah itu kembali lagi bang saya rasain kayak di awal tadi, sendi-sendi itu kayak lemes, merinding. Oh tebel lah badan saya, kayak berbulu semua lah saking rasa tebel itu bang. Di atas batu tersebut yang saya hadap berdua Mama Mahdi tersebut bang, nimbul asap bang. Tapi asap itu pelan-pelan kayak membentuk sosok bang. Besar sosoknya bang. Makin lama makin berwujud bang. Jadi saya ngelihat itu sosok itu tuh lagi duduk jongkok di atas batu bang. Lagi begini, tangan begini. Lidah dia tuh panjang bang. Saya sempat notice ngelihat dari jari-jari tangan dia aja nih bang, sebesar-besar pisang. Saya ngeliat pisang raja tuh bang segitu. Berikut kuku-kukunya hitam semua, terus badan berbulu. Nah, saya sempat ngelirik ke atas, ke wajah itu, matanya merah, tapi di kepala dia ini kayak ada kilauan mahkota gitu bang, dia kayak pakai sesuatu bang. Ya saya anggap kayak mahkota, soalnya ada kilo-kilo emas gitu bang. Dia melotot ke kita itu bang, ke saya. Tapi saya lebih notice ke Amadi bang, soalnya saya sempat lirik ke mukanya itu lama bang. Rasa takut ini karena saya merasa udah nggak bisa apa-apa, mau nggak mau mata saya aja yang bergerak ke arah dia tuh. Ketawa dia bang, wah 3 kali bang. Itu seakan jantung saya dicabut bang dengan suara dia itu, nggak bisa kemana-mana saya. Saya pikir saya mau kemana, saya bilang. Sampai sempet sih bang pikiran gini, dalam hati nih bang, saya sampai ngedumel ngujat teman saya dalam hati nih, brengsek ini anak ngajakin saya tempat ginian dalam hati nih, cuman karena berencana bertakluk jadi cuma terucap di hati aja. Merem saya bang dengan suara dia itu bang. Sudah itu ngomong makhluk itu bang, Kowe rep apa li? suaranya itu bang, kata saya mah kalau orang pakai toa itu, toa masjid zaman dulu tuh bang, itu masih kurang gede, gelegar sampai kayak gema bang dia ngomong begitu, gede makhluk itu bang,
Batu itu bagi saya itu 4 badan saya ya lebarnya. Tingginya mungkin kalau saya berjejer 2 orang tuh masih kurang tinggi ya. Itu di atas batu itu makhluk itu duduk jongkok itu aja kayak lebih gede makhluk itu pada batu itu bang. Lidahnya panjang kayak netes-netes cairan-cairan lah. Nah cuman saya nggak nyium aroma apapun. Beda sama makhluk yang tadi bang. Ya saya agak sedikit tenang tuh karena aroma juga bang. Aromanya dia kayak nggak ada aroma apapun lah. Hanya ke rumah menyan sama kembang yang dibakar di situ. Kowe njaluk opo le? Diem nggak ada yang ngomong bang. Nggak saya nggak Amadi diem. Cuman geter. Setelah berapa detik diam itu suasana sunyi. Kan udah nggak dengar suara binatang malam. Ada gemericik air. Itu Amadi itu suara dengan bergetar ngomong. Saya minta keberuntungan bah di sini kata dia. Wah ketawa lagi bang. Dia makhluk itu. Sambil dia nunduk ke bawah ke arah saji-saji tadi itu bang. Dia itu seolah-olah kayak ngejilatin semua sajen itu bang. Tapi yang saya heran bang, sajen itu kan cuma digeletakin bang ya. Kalau kegeser benda itu pasti bergerak lah. Itu enggak bang. Kembang, teh manis, kopi semuanya disapu melidahnya bang pelan-pelan satu-satu. Yang dia lebih lama itu yang jeroan ayam sama darah itu bang. Diubek-ubek di situ lama bang. Sudah itu lidahnya tarik lagi ke dia. Terus dia sambil ngomong, yo tak turuti nanging jaluk ijol. Bahasanya itu kalau kita terjemahin bang ya, iya saya turutin tapi minta tukar. Nah itu saya nggak tahu bang, sampai sekarang tanda tanya tukar-tukar itu apa itu nggak tahu itu saya. Kalau posisi saat itu juga saya masih percaya dan nggak percaya kan bang makhluk kayak gitu. Diam berapa saat makhluk itu ketawa lagi bang. Wah masih ketawa dan julun lidah lagi bang. Batu yang dia jongkok tadi itu dijilat bang 3 kali balik bang. Set, set, set. Nah terakhir itu dia pas narik lidah itu kayak bekas liur dia di batu itu tuh berbentuk angka bang. Angka itu nggak beraturan posisinya. Yang saya ingat angka itu ada angka 9, 4, sama 1 dan 2 tapi nggak beraturan posisinya lah bang. Dah itu setelah itu hilang bang makhluk itu. Begitu aja hilang. Dep jadi asap hilang. Jadi seolah-olah kayak kita apa ya bang, kayak ngimpi melek terus hilang gitu bang. Tapi kita nggak tidur. Nah itu suasananya main normal bang. Suara binatang malam udah terdengar lagi, suara jangkrik. Nggak lama dari situ saya lihat senter dari bawah tuh bang, cahaya pantulan senter sama suara. Mas, sudah kata dia. Ayo pulang. Nah suara ini familiar banget bang. Saya sempat ngelirik ke bawah, saya merasa takut juga kan. Masih ingat pesan dari Sabdo, ternyata itu Mbak Sabdo sama Mas Prapto naik ke atas. Ayo kita pulang, udah selesai. Pulanglah kita turun bang ke rumah Mbak Sabdo yang tadi itu. Setelah itu kita dibawain sama istri Mbak Sabdo itu teh manis, gorengan, kita suruh nyantai dulu, minum, rokok, baru Mbak Sabdo nanya. Sampean di situ dapat apa? Teman saya ini malah nggak cerita apa-apa, saya terus bang. Yang punya niat dia malah saya terus jawab, saya ceritain semuanya itu. Sampai berupa angka itu. Pas saya cerita angka itu Mbak Sabdo nunduk bang. Setelah nunduk dia baru ngobrol. Sambil ngela napas gitu dia ngomong. Sampean pikir-pikir lagi. Semuanya itu gak ada yang mudah dan instan. Diam teman saya itu. Saya juga diam, maksudnya apa? Terus ngomong apa makhluk tadi. Ternyata makhluk tadi itu namanya Ki Sentong bang. Mbak Sabdo ngomong itu Ki Sentong. Kalau sentong itu istilah di Jawa itu tempatnya kayak mata air bang, sendang, sentong. Memang di situ samar-samar itu saya dengar ada suara klicik-klicik, mungkin mata air di belakang beringin apa di bawah beringin itu bang. Pas dengar gitu, oh bercerita tuh sama di gini-begini dia minta tukar, dia ngasih tapi minta tukar mbak. Tukarnya apa ya? Diem Mbak Sabdo lagi bang, diem kayak nggak tahu dah dia diem kayak lagi nerawang apa gimana, dia sambil merem itu nggak lama dia ngomong. Kamu tinggal sama siapa? Saya berkeluarga sama istri sama anak. Kamu punya anak kecil ya? Iya. Oh, itu doang mbak. Terus nanya ke saya, kamu mas? Saya mah ibu sama adik saya. Bapak saya udah lama nggak ada, saya bilang kan gitu. Coba pikir-pikir lagi. Sebelum nyesel semuanya belakangan, kata dia. Nggak ada yang instan, kata dia gitu bang. Terus dah singkat cerita, kita habis itu ngobrol panjang-panjang lagi. Masih keinget kata-kata tadi bang. Pikir-pikir lagi, ini apa nih?
Nah setelah situ saya baru tahu bang, ternyata teman saya tuh ke situ buat sesajen itu begituan bang, buat begituan. Saya juga bingung awal kok kepikiran loh sampai ke situ itu. Sepanjang jalan tuh saya pulang nggak ngobrol, masih sama-sama kayaknya masih ada yang dipikirin. Pas turun dari bis, teman saya cerita bang, kamu masang nggak? Yang angkat tadi kalau nggak mau pasangin, aku yang masangin. Nanti kalau ada hasilnya, kamu tak bagi kata dia. Ntarlah aku tak pikir lagi, soalnya omongan Mbak Sabdo ini bikin tanda tanya. Aku bilang gitu, kamu nggak dipikir lagi ya, sebagai teman nyaranin bang, jangan sesuatu terjadi yang enggak, soalnya biasanya orang-orang kayak Mbak Sabdo ini ngasih nasihat itu yang baik buat kita. Aku bilang kan begitu ke temanku. Cuman nggak tahu itu yang minta ditukar tuh sampai sekarang itu Mbak Sabdo nggak ngomong bang. Kita nggak tahu tukar apa. Nah setelah itu pulang, waktu itu togel tempat saya itu kan keluarnya sore jam 5 sama jam 11 bang. Kita sampai rumah itu sekitar jam 1 siang lah, jam 1-an lah bang habis johor. Pulanglah, saya tidur istirahat. Nah saya pas bangun mau ke warung, jam 5-an tuh lewat teman saya bang. Naik sepeda, ngomong, kok aku dapet nih katanya. Kamu masa enggak? Aku tuh denger aku dapet ini, dapet yang tadi yang semalam itu, iya. Terus aku bilang dalam hati nih bang, kenapa aku nggak masang juga ya? Kamu dapat berapa? Aku masang 100.000, dapatnya 100 juta. Waktu itu kan 1.000 dapatnya, kalau 4 angka itu dapatnya 1 juta bang. Baik juga ya. Ayo anterin aku ke sana ke bandar. Soalnya dulu tuh ngambilnya langsung ke bandar darat bang. Jadi nggak ada, belum masa HP itu kan masih jarang punya lah, online itu kan kayak zaman sekarang. Kesanalah saya sama teman saya Amadi itu, temu bandar. Nah kebetulan dikasih itu separuh dulu bang, kata bandar nih uangnya diambil 50 dulu, ya 50 besok pagi saya anterin ke rumah. Ya teman saya begitu senang tuh bang, saya ngikutin teman saya, diajakin tuh, ayo anterin aku ya, aku mau beliin mainan buat anakku. Terus ke tempat toko sepeda dah bang itu, toko sepeda tapi udah tutup. Dia kan niat banget bang mau beliin sepeda anaknya ini. Udah beli makanannya dulu, beli makanan kayak dulu mah, makan kayak donat Dunkin dulu lah bang, kayak gitu kan keren tuh zaman dulu. Terus kayak pokoknya apa yang suka anaknya, sampai ke permen segala macam, boneka. Terus dia mau beliin baju juga, tapi besok aja baju mama istri kata. Pulanglah kita ke rumah saya sama Amadi itu boncengan bang, ke rumahnya Amadi. Sampai dari jauh tuh saya ngeliat rumah Amadi itu gelap bang, biasanya kan terang terasnya. Gelap, Amadi juga kayak lagi ngeliatin tuh, gelap kenapa? Saya nanya, Mat, rumahmu gelap itu ada orang nggak sih? Tadi mah ada, istri sama anakku di situ. Ada kebetulan sepupuku juga. Kalau nggak salah itu udah menjelang jam 7 lah bang. Udahlah kita berhenti. Saat Amadi mau masuk karangan rumah, tetangganya nyamperin bang. Ada tetangganya bapak-bapak. Mas, tadi pesannya ibu, Mas suruh ke klinik. Anaknya Mas Amadi demam tadi maghrib, badannya biru panas tinggi. Terus sama sepupunya ibunya dibawa ke klinik sama istrinya Mas Amadi, kata dia juga. Akhirnya kan di mana dikasih tahu kan, klinik kebetulan nggak jauh dari situ. Situlah kita bang, situ sampai di situ bang, katanya tuh udah dipindah ke rumah sakit umum. Nah sempat kan saya sama Amadi nanya security, kata security suruh nanya ke resepsionis kan, ada datanya kan. Kebetulan namanya istrinya Amadi ini Siti sama anaknya Amelia. Ada pak, ibu Siti dan putrinya Amelia yang lagi demam. Karena di sini kurang peralatan, makanya kita rujuk ke rumah sakit umum. Akhirnya kesana lah bang, saya sama Amadi tuh bang, sambil buat entengan yang dia beli tadi bang. Naik sepeda tuh bang, sepeda jengking, inget banget itu berdua. Dan kebetulan nggak jauh lah dari situ. Pas masuk parkiran, saya jalan belakang Amadi ini, ada kerabat Amadi duduk di depan tuh bang, kayak di ruang lobi lah. Terus ngeliat Amadi datang tuh langsung berdiri, langsung meluk bang. Sabar ya. Kaget dong saya sama Amadi, ini ada apa nih? Cuman secara nggak langsung tiba-tiba pikiran saya itu kayak, jangan-jangan ada apa-apa sama anaknya nih, kata saya dalam hati. Cuman saya nggak berani nanya bang, pengen tahu sendiri. Terus apa, Amadi ini nanya ada apa? Udah sabar aja, udah kamu di sini dulu, ntar juga kamu dikasih tahu. Amadi nggak ini bang, nggak sabaran. Udahlah dia berontak, lari dia ke dalam bang. Di dalam tuh ketemu mertua, bapaknya sama istrinya bang, lagi nangis, dan beberapa kerabat di situ. Saya masih ngikutin Amadi di belakangnya bang, masih bawa tentengan itu. Terus itu istrinya nangis bang.
Maaf bang ya, saya kalau inget ini jadi. Iya, nggak apa-apa. Saat istrinya nangis itu bang, bilang gini bang, Mas, Amelia orangnya, maksudnya itu kalau bahasa Cina Amelia udah nggak ada. Kaget lah Madi bang, nangis dia bang. Nangisnya itu bukan meluk istrinya bang, ngerangkul saya bang. Nah itu uang itu masih dibawa dia, di saya bang. Dulu tuh duitnya cuma 50 juta itu ya 20-an, 50-an cuma dibungkus koran, diplastikin bang. Saya nenteng berikut jajanan-jajanan itu. Rangkul saya. Terus gak lama sama dia, sama istrinya, sama mertuanya masuk ke ruang itu bang. Lihat anaknya, udah gak ada. Udah bang, singkat cerita itulah akhirnya pulang, dibawa pulang, jenazah dikebumikan, terus kita malamnya tahlilan bang. Saya tahlilan pertama ada di situ bang. Saya itu sampai 3 hari lah bang, 3 malam tahlilan tuh ada. Terus pas malam pertama tahlilan itu, selesai tahlilan tuh ngeliat Amadi shock, istrinya masih nangis, segala macam. Saya pengen buang air kecil lah bang. Sebenarnya kalau biasanya main ke rumah Amadi itu, buang air kecil tinggal lurus ke ruang tengah aja kan, menuju belakang, udah nemu karena situ banyak orang. Saya muter bang, belakang rumah, kamar mandi pasti belakang rumah. Saat saya buang air kecil bang, ada suara tangisan anak kecil bang. Pas belakang pintu, saya waktu itu rasain merinding bang, merinding. Saya tuh kayak feelingnya tepat banget bang, bahwa itu suara Amalia bang, anaknya Amadi. Dia nangis gini bang, bapak tega, gitu. Tapi dia ngomongnya ke saya, cuman saya ngeliat tuh dia nunduk bang, belakang pintu tuh nunduk, nunduk aja, kayak nangis, bapak tega, suaranya nangis bang. Karena rasa ya namanya saya manusiawi ya bang, saya punya rasa takut juga, rasa kasihan juga. Saya buru-buru saya lari bang ke depan lagi. Nah singkat cerita itu 2 malam tahlilan, saya masih di situ 3 malam. Nah besoknya pas malam ketiga selesai tahlilan, besoknya saya diajak paman saya kerja ke Sumatera bang. Paman saya dapat borongan konstruksi baja. Emang begitu aktivitas paman saya kan, kalau lagi ada borongan konstruksi baja, teralis, saya sering diajakin. Sana lah bang saya. Sampai sana, saya itu sebulan pertama itu pulang bang. Kalau kerjaan belum saya pulang. Tahu kenapa saya pengen pulang itu bang. Pengennya banget pulang. Paman saya ngasih izin tuh. Saya izin seminggu lah 5 hari di rumah. Pas pulang, turun dari ojek, mau masuk rumah nih, saya ketemu sama temen bang. Temen saya, temen Amadi juga. Kok kapan pulang? Ngobrol lah kita tadi baru nyampe. Dengar kabar enggak? Waktu itu kan belum ada handphone bang, jadi nggak ada kabar yang kalau kita sekarang mah ada info apa-apa di kampung kan cepet nge-share kan. Dulu mah nggak ada. Emang ada apa? Setelah 7 hari almarhum anaknya Amadi meninggal, istrinya kecelakaan. Itu pas saat pagi hari bang, pas mau ke pasar sama sepupunya. Setelah itu kan saya nanya, kecelakaan gimana sih? Nah akhirnya saya pengen tahu banyak, saya ajak teman masuk ke dalam tuh bang, ke rumah dulu ngobrol. Ceritanya gini, pagi-pagi istrinya Amadi mau ke pasar, sama sepupunya dianterin. Nah pas keluar gang, ditabrak truk. Nah istrinya ini mentalnya ke kolong truk bang, kalau sepupu ke kiri jalan, jatuhnya bahu jalan bang. Ke bahu jalan tuh masih cuman lecet, dilindes truk bang. Itu teman saya tahu, teman saya tuh di depan itu jualan buah-buahan bang, bantuin kakeknya. Pas kejadian itu depan gang itu, dia ngeliat persis sampai gimana pas bunyi keretuk suara truk sambil ngerem itu bang. Dah singkat cerita kan tahlilan saya ke situ bang, tahlilan ke situ kan masih, pokoknya itu habis 7 hari anaknya lah. Malamnya besok itu tahlilan almarhumah istrinya. Saya lihat Amadi itu udah kayak orang nggak punya tulang bang, nyender aja, nangis terus. Sedih lah bang, saya deketin, saya ucapin bela sungkawa, saya bilang minta maaf, saya baru tahu, baru pulang. Itu udah tahlilan kedua bang, tahlilan kedua. Saya besoknya nanya sama adik saya, makamnya di mana? Makamnya deket sama almarhumah anaknya. Sempat saya ziarah dulu bang. Dan setelah itu kan, karena saya kondisi Amadi masih shock, saya nggak mungkin lah bang main ke sana. Bagaimana kan saya tahu diri lah, posisi mungkin lagi tertekan, lagi habis kehilangan anak dengan istri kan. Terus kurang lebih saya 5 hari di rumah, saya berangkat lagi bang, keluar kota itu, tempat kerja awal sama paman saya tuh, saya cerita sama paman segala macam. Dah tepat 3 bulan saya balik bang, pas 3 bulan saya balik ini bang, ada kabar lagi bang yang bikin saya sedih bang.
Apa tuh? Ibu saya cerita bang, itu baru saya naruh tas bang, ibu saya pulang dari pasar sama adik saya. Emang nggak dengar kabar kok, nggak ada ngirimin surat? Ya nggak ada lah, saya bilang gitu. Paman saya punya handphone, cuman nggak ada nelpon paman saya. Amadi meninggal kok. Terus kenapa sih meninggal mbak? Dia semenjak istrinya meninggal, habis 7 hari istrinya itu kurang lebih sebulan habis meninggal istrinya lah. Dia sering kayak gangguan jiwa, udah mulai ngomong sendiri, bahkan lebih parahnya itu sering keluar rumah telanjang bang, bugil bang. Dia sering nyambutin orang, bahkan mau bakar rumahnya sendiri bang. Karena keputusan dan warga situ akhirnya sama kerabat, akhirnya diputuskan untuk bawa ke rumah sakit jiwa bang. Nah saya nanya informasi dari teman-teman tersebut bahwa Amadeti kejadiannya itu setelah dicek TKP dia itu di rumah sakit jiwa itu. Katanya dia informasi yang saya dapat dari teman-teman, dari tetangga waktu itu ikut ngelihat ke sana ke jasadnya almarhum ini di rumah sakit ini, sempat kayak setengah kebakar mulutnya ini, dan gigit kabel listrik bang. Dan bang akhirnya saya habis ziarah sampai rumah tuh bang, saya tidur. Nah pas sekitar jam 2an saya tidur itu bang, saya aus bang. Di rumah itu aus, saya pengen ke belakang air putih bang. Di kamar saya kan belum tutup, ada pintu gitu bang ya, masih korden, sistemnya korden, terus lampu masih lampu yang bolam itu bang, yang 10 watt itu kan. Keluarlah saya mau ambil minum, saya ngelewatin ruang tengah, adik saya masih udah tertidur pulas bang depan TV nyala, saya matiin TV. Saya mau ke dapur lagi, lewatin kamar ibu saya intip, ibu saya juga masih udah tidur pulas kan. Saya ambil air minum, saya balik ke kamar bang. Saat saya nyibak korden bang, badan saya tuh merinding bang. Saya lihat almarhum duduk bang di tempat tidur saya. Duduk, nunduk bang. Itu jelas banget itu bang. Saya tuh sampai rasa miris, nggak tega, tapi temen juga takut pasti ada bang, manusiawi bang. Merinding saya yang lihat, nunduk bang. Yakin banget itu almarhum bang. Saya mau nanya apa itu nggak ngomong, nggak bisa bang. Dia nunduk aja. Terus nggak lama mukanya pelan-pelan nengok ke arah saya berdiri depan pintu kamar itu bang. Air mata bang, saya lihat air mata. Itu mukanya pucat bang, putih, pucat banget. Matanya kosong tapi air mata keluar kenceng banget bang. Liatin ke saya terus coba kenapa mata saya itu kedip gitu bang ya, udah nggak ada bang. Karena rasa takut tadi masih ada, saya jadi nggak masuk ke kamar bang. Saya tidur ke ruang tengah yang depan TV itu sama adik saya bang. Sampai siang paginya, singkat cerita setelah itu kebetulan tempat kerabat ibu saya ini ada hajatan bang, ada mau nikahan. Kami diundang lah bang, namanya di kampung tuh namanya keluargaan begitulah, saling bantu kan, diundang. Malam itu sore itu saya nganterin ibu saya sama adik saya ke sana. Naik sepeda sambil bawa-bawa apalah itu kan namanya orang kampung ya. Sana lagi pada bantu dekorasi, bikin janur segala macam. Paman saya juga yang biasa ngajak kerja saya ini, Pak Ade saya ada. Saya pikir di rumah udah mendung, saya pikir di rumah nggak ada orang, takutnya jemuran segala macam kan. Saya pamit ke ibu saya, pulang duluan bu, di rumah nggak ada orang, kosong, lampu segala belum dinyalain, saya bilang kan gitu. Oh ya udah kalau kamu mau pulang besok pagi kesini ya, kata ibu, kata mak saya. Pulanglah saya bang. Saya masuk sepeda, saya depan TV, nyalain TV, nyenter sambil minum teh bang ya. Ada sedikit ngantuk-ngantuk gitu bang. Itu tiba-tiba samping TV itu ada yang berdiri bang. Sosok almarhum lagi bang. Kali ini almarhum itu mukanya kayak gimana bang ya? Kayak muka orang habis cambukin gitu bang. Ada memar-memar merah, biru, tangan-tangannya. Terus ada sobekan di baju dia putih itu. Dia ngomong bang, kok ya saya denger banget ini. Cuman kata saya dia ngomong mulutnya gak bergerak bang. Cuman saya denger suara dia ngobrol. Tolongin aku kok. Sampein ke sana. Aku udah bayar lunas semua yang kupinjam dan kuambil dari sana. Biar aku sama keluargaku tenang. Gak tersiksa begini. Gak disiksa begini. Kaget saya bang,
Tapi saya nggak tidur bang, orang samar-samar suara TV masih kedengar kok. Tapi saya merasa kayak bangun tidur gitu, udah nggak ada bang. Karena rasa takut saya balik bang, ambil sepeda. Kebetulan di hujan ada gerimis bang di luar, hujan gerimis. Saya ambil mantel, saya balik lagi ke hajatan. Ketemu Pak Ade saya tuh. Saya yang ceritain pertama, Pak Ade saya lagi sendirian mendengar radio ya. Saya deketin, saya cerita. Lalu Pak Ade saya nggak percaya bang. Pak Ade saya ngomong itu mah halusinasi. Saya nggak cerita lagi dah. Nah besoknya setelah hajatan saya pulang kan bang. Pas saya mau ke dapur tuh bang, maghrib malah itu bang. Tahu biasanya ibu saya tuh jam segitu adik saya ada ya bang. Tuh tahu kemana karena saya itu bangun sorean bang. Jam 5-an tuh mau maghrib. Saya ke dapur. Di samping meja dapur itu almarhum lagi bang. Apa ya bang, saya lihat sedih banget bang. Badan dia tuh kayak dari pertama tadi saya lihat kayak ada cambukan sobek-sobek gitu. Terus ada memar, biru, merah kayak gitu. Ini lebih parah lagi bang. Baju dia tuh udah acak-acakan terus dari leher segala ini kayak ada bekas jeratan segala macam, cambukan tuh, nangis bang. Tapi nangis dia nggak bersuara bang. Saya lihat air mata sama ngobrol aja, tapi saya ceritakan di awal mulutnya nggak bergerak. Tolong. Seperti yang pertama dia nemuin saya itu bang, minta tolong itu. Udah lah bang, karena saya kaget, dia hilang begitu aja juga bang sama. Nah dari situ saya mulai udah nggak terlalu takut bang, cuman saya hanya berpikir ini ada apa nih. Saya langsung ke rumah Pak Ade saya bang, mungkin saat jalan saya nggak cerita ke ibu itu apa ya, ke Pak Ade saya ceritain lah semuanya. Baru Pak Ade saya nanggepin respon bang. Apa kalian sampai kepikiran ke situ sih? Saya ceritain awalnya saya dari nggak tahu, nggak ngerti kan. Ya udah kata Pak Ade saya, kamu masih tahu alamatnya? Masih Pak Ade. Besok kita ke sana. Paginya saya ke sana bang tuh, ke Gemolong, ke Mbak Sabdo lagi. Nah, akhirnya assalamualaikum, ketemu Mbak Sabdo, silakan duduk. Ceritalah saya bang. Mbak Sabdo ngangguk sambil ngomong, kan udah saya bilang mas, pikir-pikir lebih mateng, jangan sampai nyesal belakangan. Ya kita nggak tahu mbak kan nggak ngomong maksudnya apa ini semua. Ya udah gini, nanti sore habis asar kita tahlilan di sini, kita kirim doa ke almarhum. Nanti saya manggil ulama sini ustadz lah kata. Lah kalau itu persiapan saya nggak ada mbak, kan kita dadakan. Sampean ada dana nggak? 200 buat nanti tahlilan kecil-kecilan aja kata Mbak Sabdo. Sananya ke Pak Ade saya ngiyain. Ya udah ada nih. Nah, pas singkat cerita, habis asar tuh bang, datang tuh beberapa orang, Pak Ustadz bang, kita gelar tikar, ada ya ala kadarnya lah, bisa tahlil segala macam. Pas tahlil ini bang, apa halusinasi saya, bagaimana bang ya? Saya akan duduk, Mbak Sabdo, Ustadz itu, dan beberapa pemuka agama kampung itulah bang, bersamping ada Pak Ade. Pas lagi baca ya segala macam, saya tuh ngelirik ke bupet tadi itu bang, yang saya bilang ada topeng itu bang. Di situ saya lihat kayak ada bayangan 3 almarhum dan almarhumah di situ bang, berdiri bang, lagi ngante. Kanannya Amadi, tengah anaknya, kiri istrinya, lagi ngante-ngante ngeliat ke saya bang. Kayak dia itu sorot mata ke saya itu kayak memohon sesuatu, berharap banget sesuatu gitu. Saya nunduk lagi bang, nah nunduk, selesailah tahlilan itu. Nah dari ruang belakang istrinya Mbak Sabdo ini bawa nampan, isinya kelapa kuning, ada 2 cawan, beras merah, beras putih, sama telur ayam kampung ditanam di atasnya bang, dan beberapa kembang. Taruh di depan Ustadz sama Ustadz tuh kayaknya sedih dibacain doa apa gitu ya, saya dibacain doa, ada itu ditiupin, terus dia ngomong, manggil Mbak Sabdo, Kang, Ustadz tuh manggil Mbak Sabdo, Kang, sini tadi ngobrol dia, nanti ini dibawa ke tempat almarhum waktu melakukannya ini, kata dia. Masih melakukan ini, saya kurang paham maksudnya apa kan bang. Oh iya mbah, kata, iya Kang, kata dia sama manggil Kang kan. Gak lama saya dicolek sama Mbak Sabdo, Mas nanti kita kesana lagi ya, dan saya temenin sama Pak Ade-nya Mas, kita ucapin apa yang almarhum minta ke Mas, kata dia. Udah selesai malamnya kita kesana bang, sekitar jam 9-an lah ke atas itu. Tempat pertama ditaruh nampan itu bang, semuanya di situ pasti merasain bang. Dalam pendopo itu kayak goyang bang, kayak gempa, tapi hanya di dalam pendopo aja itu bang. Tapi lampu nggak mati itu bang, lampu petromak tuh nggak mati, cuman goyang-goyang aja. Dan lama hilang. Mbak Sabdo suruh saya maju, bisikin ke saya, kamu bilang aja minta dibebasin Amadi dan keluarganya. Kalau semuanya apa yang udah diminta diambil dari sini,
sudah dibayar lunas. Saya ngucap begitu bang, udah selesai saya ngucap begitu. Suasana situ kayak gimana, adem kayak normal gitu loh bang, suasana lereng bang. Akhirnya pulanglah kita bang. Nah semenjak itu tuh saya hanya udah nggak sering ditampakin bang, cuman sering dimimpiin bang. Sampai 2024 kemarin nih bang, pas saya di Proyek Bengkulu, mereka bertiga ini datang bang dalam mimpi saya, bajunya bersih, putih, senyum bang, senyum gitu. Anaknya, saya ingat banget bang, almarhum Amalia ini. Sama saya deket bang, saya kalau main di situ sering minta permen, itu kan dulu ada permen bebek-bebekan itu bang. Tapi lama bang, setahun sekali, masih sering sih mimpiin. Terakhir 2025 kemarin bang, mau puasa, dan terakhir kemarin juga nih, puasa sebelum 26 ini. Begitu juga akhirnya saya sama istri saya bikin tahlilan kecil-kecilan, kirim doa. Soalnya hanya lewat mimpi aja sih bang, nggak pernah sampai mergokin gitu. Ada sih katanya saksi mata yang sempat jenguk jasad dia itu, mulutnya sampai leher ini gosong bang, kayak bekas terbakar. Tuh dia dapat informasi dari dokter, dia itu gigit kabel yang ada strumnya bang. Nah terus informasinya lagi bahwa Ahmad itu sering teriak-teriak sendiri tengah malam, kayak minta ampun, kayak ngucapin maaf pada almarhumah anak dan istrinya. Gitu bang, info kayak gitu. Kalau Amadi sendiri itu dapat informasi Mbah Sabdo itu dia dari mana tuh, Mas Eko? Yang saya tahu bang, setelah kesini-sininya itu ternyata kan kembali lagi teman banyak bang. Kebetulan waktu itu sama-sama, ya maaf ya bukannya gila togel, tapi ada banyak peminatnya. Nah Amadi itu saking hobinya di situ, dia dapat informasi dari teman juga. Kebetulan teman saya itu kenal bang. Cuman informasinya itu nggak detail, cuman alamat itu, bahwa alamat itu bisa nganterin kita untuk nyari angka, itu aja. Jadi masalah efek bagaimana nggak pernah diceritain dari awal, masa saji gitu katanya. Kalau sosok yang dilihat di pendopo itu pernah ada info juga dari Mbah Sabdo. Nah kalau itu saya ingetnya gini bang, yang saya cerita di awal, saat saya di rumah Mbah Sabdo itu, saya selain lihat menyaksikan di dalam rumah itu pusaka-pusaka kayak tombak, itu saya yang cerita ada bupet kayak lemari. Di situ ada 3 topeng tuh bang, 1 besar, yang 2 kecil, dan depan tuh kayak banyak cawan-cawan kembang, segala macam pembakaran dupa. Nah itu sosok itu mirip banget bang yang di bupet itu bang. Nah ternyata setelah Mbah Sabdo ngomong dari awal itu, yang nemuin kamu ternyata Mbah Sentong, Ki Sentong, itu saya tahu dari Mbah Sabdo. Ki Sentong itu menurut ceritanya Mbah Sabdo ini di awal itu, dia penjaga daerah situ bang, pohon beringin dan mata air tersebut. Selain almarhum Amadi, pernah ada korban lain juga? Gini bang, waktu setelah berapa tahun ya bang, udah sempat menikah juga sih. Saya udah menikah, waktu saya tiap tahun kan pulang lebaran tuh sering, kadang masih mengulas lah masa lalu Kasya. Kita kehilangan sahabat karib dari kecil kan, dengan tragis, yang di luar nalar lah. Itu pernah dengar Mbah Sabdo itu emang terkenal situ bang, tempat gitu-gitu, nggak taunya selain saya yang tahu. Istilahnya di luar saya ini banyak yang tahu. Cuman kalau untuk korban itu belum pernah dengar cerita bang. Karena di situ seperti bahasa, ada yang bilang ada yang berhasil, ada enggak. Soalnya berhubungan dengan angka bang. Angka itu ada kode warnanya merah. Sebenarnya di awal tadi itu ada cerita kalau warna merah itu sebenarnya jangan dipasangin bang. Yang di batu itu warnanya merah, itu pantang jangan pernah dipasangin. Soalnya kalau dia minta tukar, pasti ngasih angka warna merah. Itu pasti jadi duit, katanya. Tapi kamu siap resikonya, akan kehilangan. Tapi kalau untuk angka yang warna merah itu bisa diartikan minta tumbal juga gak sih, Mas? Ya setelah kan, sebenarnya pas cerita itu Mas Sabdo nanya, kalian dapat apa di sana, ketemu siapa? Saya berikut Amadi cerita semua tuh bang, saling saut-sautan lah ceritanya. Akhirnya sempat nanya juga, itu angka warna apa? Itu yang jawab almarhum bang, warna merah mbah. Diam dia bang, nunduk lama. Saya bilang tadi diam itu sebenarnya dia bahas yang warna merah itu. Kalau menurut saran saya, jawab Mbah Sabdo itu pikir ulang lagi. Ini minta tukar. Cuman yang saya nggak habis pikir, dia nggak nyebutin bang tukar apa. Cuman dia nanya kamu tinggal sama siapa, yang kamu sayang nggak sama mereka, hanya itu aja.
Itu suatu kayak hanya kode aja bang. Tapi teman saya pas sampai turun dari bis itu ceritanya itu menggebu-gebu karena apa bang? Dia terlilit utang. Dan uang yang dipinjam bibinya ke sana sama saya ini pun 2 hari harus dipulangin bang. Dia dijanjiin. Mungkin almarhum bingung lah waktu itu. Lalu terakhir Mas Eko gimana perasaannya setelah rentetan kejadian tersebut? Kalau saya bang, yang saya rasa sekarang ya bang, karena masih sering saya dapat mimpi itu apa ini mimpi bunga tidur atau mimpi karena pikiran saya belum bisa move on, rasa bersalah bang. Seharusnya saya tuh tahu dari awal bang, kalau itu melakukan, maaf ya bang bahasanya ritual kayak gitu, saya harus nyegah. Boleh maksud saya itu kita gila, suka masang gitu, tapi jangan jalan kayak gitu. Dan kebetulan kejadian beruntun tersebut itu apakah ada hubungannya, apa memang itu kebetulan kurang tahu saya bang. Soalnya berturut-turut bang, belum ada setahun bahkan almarhum pun ikut mengakhiri hidupnya dengan tragis bang. Itu mas sampai sekarang bang, rasa saya makanya saya kalau cerita itu ya bang, namanya kita bisa nyalain lah manusia bang. Kita punya teman dari kecil, kalau mungkin meninggal dia sakit atau kenapa-napa mungkin bisa maklumin lah bang. Ada sangkut pautnya sama saya. Secara langsung saya kayak bang. Tapi saya akuin saya itu nggak tahu dari awal tuh nggak tahu. Nggak ada omongan sama sekali. Setelah tahunya di situ. Dan posisi saya itu kayak bingung bang waktu saya tahu Mbak Sabdo cerita masalah ritual segala macam itu saya bingung. Saya udah coba ngomong ke almarhum bang. Almarhum tuh kayak lagi fokus itu kayak nggak dengerin saya bang. Ya mau nggak mau saya ibaratnya tuh ngawal sahabat bang. Jangan sampai terjadi apa-apa, niat saya begitu, saya ikutin terus tuh sampai selesai. Nah pikiran saya udah selesai sampai pulang ke rumah, sampai akhirnya sebelum almarhum sama anaknya terjadi itu kan, saya pikir aman-aman aja bang. Tapi setelah itu pikiran saya mulai tertuju ke istrinya, almarhumah istrinya, ke almarhum sendiri. Apa itu kebetulan? Apa itu memang kayak gitu? Cuman yang setelah saya tangkap cerita yang pas tahlilan itu, setelah saya disuruh Mbah Sabda sama Ustadz itu melakukan omongan yang saya terima dan saya sampaikan di tempat itu, ritual itu, batu itu, ya mereka setiap mimpi datangnya nggak nangis lagi bang, hanya senyum. Bahkan kalau tiap bulan enggak, tiap hari enggak, tapi tiap tahun pasti saya masih mimpi. Dan saya masih kalau sedang pulang ke Wetan bang, ke Solo, saya menyempetin pasti ziarah bang. Yang terakhir ya kemarin sebelum lebaran ya bang, puasa kemarin saya sempat bikin tahlilan kecil di rumah maestri, ngirimin doa. Ya itu bang, pengalaman saya kehilangan teman. Oke, ini Mas Eko, sebelum ditutup mungkin ada pesan ataupun kesan mengenai cerita dari Mas Eko yang tadi diceritain. Kita melakukan sesuatu itu harus dengan ikhlas, dengan kerja. Jadi apapun yang kita dapat, kita nikmatin itu berkah, rezeki dari yang kuasa. Jangan punya kita pikiran sekali satu kali pun untuk bersekutu selain dengan Sang Pencipta. Apapun itu bentuknya, kalau berurusan dengan yang gaib, tak ada yang gratis. Makanya semuanya buat para netizen, buat para viewer Lentera Malam, jangan sampai terulang seperti yang saya alamin kepada kalian semua. Oke guys, itu tadi ya cerita dari Mas Eko. Jadi untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Mas Eko izin pamit. Bye.